Oke, Pak Didin, saya mau tanya, ini tentang materi kuliah yang, bukan materi kuliah, tapi Wacana. apa, ya wacana yang hangat pada materi administrasi perusahaan negara. Ya. Yang paling mutakhir. Ya, yang sedang hangat Oke. sekarang ini. Oke. Silakan Pak Oke. Didin. Terima kasih Pak Yusuf, dan saya ucapkan selamat petang juga kepada Forum Sawu yang tetap bermadhab Semolawaru, kepada pemelotot-pemelotot YouTuber. Ini sebenarnya lagi trending topik ini, bicara tentang administrasi perusahaan negara, ya BUMN lah. Yang lagi rame hari ini kan Freeport. Tetapi supaya saya tidak mainstream, larut ikut-ikutan dalam polemik Freeport seperti yang diterangkan oleh medsos dan jejaring itu, saya akan coba tetap dengan ini teropongan harus bagaimana BUMN. Badan usaha milik negara itu sejatinya didirikan karena begini, hakikatnya negara itu tidak boleh dagang. Jadi negara itu tidak boleh usaha, tidak boleh bisnis, tidak boleh dagang. Karena negara didirikan itu tidak untuk mencari untung, tetapi untuk mencapai cita-cita nation atau cita-cita bangsa. Lah, sebuah bangsa yang tinggal di teritori tanah air ini kan semuanya punya cita-cita. Himpunan manusia, lautan manusia yang tinggal di tanah air tadi, cita-citanya dicari yang paling sama, yang paling esensial. Maka ketemu mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, karena cita-citanya sama itu tadi, maka mereka membutuhkan sebuah alat atau organisasi. Nah, organisasi yang bisa merealisir cita-cita bangsa itu tidak lain adalah negara. Negara sebagai organisasi yang diurus oleh pengurus. Nah, pengurusnya namanya pemerintahan, Pak. Negara sebagai organisasi yang punya tugas merealisir cita-cita itu, dia juga punya fungsi. Fungsinya adalah melindungi. Ya, kalau bahasa konstitusinya itu melindungi segenap tumpah darah. Tapi itu kan bisa dimaknai luas, termasuk melindungi ekonominya, melindungi politiknya, melindungi budayanya, melindungi nyawanya, harkatnya, marwahnya, dan sebagainya, kan gitu. Nah, kita karena urusannya dengan BUMN, berarti negara punya fungsi melindungi ekonomi nation tadi, ekonomi bangsa. Dilindungi dari apa? Dari serangan ekonomi luar. Serangan ekonomi dari luar ini yang paling menakutkan saya pikir adalah kartel-kartel raksasa-raksasa itu, atau yang hari ini sering disebut dengan perusahaan multi corporate yang berkelas internasional. Nah, kalau corporate internasional ini masuk ke bangsa kita lalu tanpa ada perlindungan dari negara, maka yang terjadi adalah persaingan, Pak. Pengusaha-pengusaha yang terdiri dari ekonomi rakyat kecil-kecil itu, kalau harus disandingkan bersaing, berkompetisi dengan raksasa multi corporate, ya modern ini yang usaha ekonomi rakyat kecil ini, modern. Karenanya harus dilindungi agar perusahaan-perusahaan rakyat kecil ini tidak sampai digilas oleh corporate besar tadi. Nah, di situ fungsi negara. Cara melindunginya dengan cara regulasi, karena ini negara, dengan cara kebijakan, dengan cara regulasi. Sebagai regulasi yang paling kasar itu biasanya berupa halangan, dilarang investasi, dilarang impor, dilarang monopoli dan sejenisnya. Itu kiat-kiat regulasi yang wujudnya kasar. Tetapi ada juga cara melindungi ekonomi bangsa ini dalam wujud yang lebih halus.
yakni negara ikut serta usaha supaya ketika korporat ini masuk ke sini, maka korporat ini akan kalah bersaing dengan usaha negara tadi. Cuman sayangnya negara kan tadi saya katakan tidak boleh berdagang, tidak boleh bisnis. Karenanya negara harus punya kiat. Kiatnya adalah dia mendelegasikan fungsi usaha itu pada sebuah rekperson. Kalau dalam bahasa hukum rekperson. Rekperson ini artinya adalah badan hukum. Badan hukum ini yang berbentuk badan usaha tetapi milik negara. Jadi negara bukan bisnis, tetapi fungsi itu didelegasikan kepada rekperson yang namanya adalah badan usaha milik negara. Nah, sehingga cita-cita atau tujuan yang paling orisinil, yang paling sejati dari badan usaha milik negara itu bukanlah mencari untung, Pak. Logikanya kan dalam rangka melindungi ekonomi bangsa, bahwa tidak untung pun tidak masalah. Gunanya memang untuk secara halus menghalangi kartel asing ini masuk agar ekonomi bangsa ini tetap aman. Maka gawe ini raksasa pisan yang perlu malah rugi supaya kartel ini minggat. Nah, ketika sudah minggat, maka amanlah ekonomi bangsa ini. Fungsinya di situ. Lah, terkait dengan pertanyaan sampean, isu apa yang paling mutakhir hari ini? Menurut saya isu yang paling mutakhir hari ini adalah kebelingernya pemikir-pemikir ekonomi kanan yang mendikte negara, yang mengatakan bahwa BUMN ini harus diprivatisasi. Nah, dalih yang sering digunakan adalah BUMN selalu merugi, BUMN itu sarangnya korupsi, BUMN itu membebani negara. Ini kan akal bulusnya pemikir-pemikir ekonom-ekonom yang bermadhab kanan itu. Ya. Mereka keblinger. Wong cetha welo-welo ini mengkhianati tujuan BUMN. BUMN itu tujuannya tidak lain adalah melindungi ekonomi bangsa, sehingga anasir kekuatan raksasa asing tidak berani masuk. Ya. Nah, kalau itu tujuannya, ya tidak harus untung. Wis pokoknya kartel asing kalah wis cukup. Lah syukur nek wis bisa menggerus kekuatan asing tetapi sekaligus juga untung. Ini lebih bagus lagi. Jadi logika ini yang saya katakan keblinger tadi. Itu satu. Yang kedua begini, Pak. Negara ibarat wasit. Ini ada pertandingan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa melawan ekonomi asing. Bertanding, Pak, di kancah pasar. Menurut fairness, maka si wasit tadi kan harusnya kan adil, harus jujur kan wasit. Tapi ingat, mana bisa dikatakan adil kalau yang bertanding ini Persebaya melawan Manchester United? Ya ini malah tidak adil. Persebaya mesti lawannya Persela, Pak. Lagi Manchester United. Ya jelas dari awal berangkatnya saja sudah tidak adil. Lah, supaya ini pertandingan tetap berlangsung, Persebaya melawan Manchester United, maka si wasit tadi harus menyeimbangkan. Caranya gimana? Wasit melo nendang, wangono Persebaya, gol nonang Manchester United. Negara harusnya berlaku seperti itu. Negara yang menjadi wasit tidak boleh diam. Ekonomi bangsa melawan kartel asing yang kuat, maka negara harus berpihak pada ekonomi bangsa. Yo melok nyaduk, melok nendang, nek melu melok jotos pisan. Dengan cara apa ya? Cara regulasi, sekali lagi saya katakan. Nah, ada tren ini. Nampaknya BUMN yang dulu oleh pendiri bangsa ini tujuannya sangat mulia itu, hari ini digerus pelan-pelan dengan cara-cara
privatisasi dengan cara apa, go publik. Lah, go publik ini juga bahaya karena ada saham yang nanti bakal dimiliki oleh ekonomi kuat. Kalau nasional tidak masalah, ini bisa jadi asing loh. Kekuatan ekonomi asing karena modalnya besar membeli saham-saham BUMN. Nah, misalnya mereka punya 49% saham. Wah, ini sudah mampu mewarnai rapat umum pemegang saham. Sudah mampu mewarnai. Kenapa? Ya karena mereka memang punya, selain kapital yang kuat, mereka punya pelobi-pelobi ulung. Lalu kemudian mereka juga punya alat-alat untuk mempresur. Lah, rapat umum pemegang saham ini paling siapa sih yang menghadiri? Ya para pemilik atau pemegang saham itu. Taruhlah orang Indonesia memegang saham berapa persen, lalu asing ini utuh 49%. Maka ini juga suara yang sangat menentukan merah birunya perusahaan atau BUMN ini ke depan. Ini saya pikir. Jadi kalau ada orang mengaku nasionalis sejati, maka mutlak absolut BUMN itu harus sepenuhnya saham dimiliki oleh dalam negeri. Harus sepenuhnya. Dan tidak ada alasan rugi, buang jauh-jauh. Rugi rapopo, karena dari kerugian di sini ada keuntungan lain. Apa? Terlindunginya ekonomi rakyat, terlindunginya ekonomi bangsa, hilangnya monopoli, potensi monopoli asing ini hilang, tergerus. Nah, sehingga inilah fungsi negara, mengamankan, melindungi segenap tumpah darah, termasuk ekonomi bangsanya. Lah, dalam kasus Freeport, Newmont, Exxon, Petro Cina dan sebagainya, terus dipikir sendirilah. Kira-kira ini negara arai nang ndi kan ketok. Aku rasa ngerasani aku salah. Ya. Wes tak kira ngono, Pak. Nasionalisasi. Tidak apa-apa ya, Pak. Enggak apa-apa. Tentang nasionalisasi bank. Kan sekarang pemerintah sedang, paling enggak DPR lah ya, sebagai wakil dari rakyat itu sedang menggodok peraturan 50% plus satu saham itu milik pemerintah untuk sekarang. Nah, ada banyak suara yang yang berkepentingan untuk proses tersebut. Ada dari beberapa bank atau pemodal besar yang dikatakan Pak Didin tadi itu, mereka tidak ingin dibatasi. Alasannya adalah orang luar itu mempunyai modal yang besar untuk dibawa ke Indonesia, dan Indonesia sekarang sedang lesu dan butuh suntikan dana yang besar pula. Nah, untuk suntikan dana yang besar itu untuk pembangunan infrastruktur, melaksanakan program, banyak alasannya. Jadi mungkin bisa ditanggapi lagi Pak Didin. Iya. Kata kunci yang ingin saya pegang adalah Indonesia butuh modal besar untuk membangun infrastruktur. Ini kata kunci penting menurut saya. Benar. Tidak apa-apa pembangunan berbasiskan infrastruktur selama infrastruktur ini yang menikmati, yang memanfaatkan adalah ekonomi bangsa, ekonomi rakyat. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab bersama sekarang. Yang dibangun infrastruktur ini yang sebelah mana? Teritori mana ini? Kalau di tengah hutan, mohon maaf, sekali lagi, sawit itu sebagian besar itu modal asing apa modal rakyat, modal dalam negeri? Kan gitu? Ya. Oke. Lalu kemudian membuat tol di laut misalnya ini. Mohon maaf lagi, Pak. Sakjane aku rada sungkan ngomong iki. Berikut ya Pak. Menarik, Mas. Oke, menarik Pak Didin atas tanggapannya. Mungkin sampai itu aja dulu ya Pak ya. Boleh. Nanti bisa kita lanjut untuk diskusinya tentang administrasi perusahaan negara. Bagaimana agar menciptakan BUMN yang mampu melindungi tadi tumpah darah Indonesia, terus kalau bisa untung juga. Iya. Demikian, terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli wa sallam. Assalamualaikum.